Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat walafiat. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelumnya nih, ada yang sudah tahu belum teks berita itu apa? Iya, benar sekali. Teks berita adalah teks berupa informasi kejadian yang sedang terjadi hari ini. Biasanya teks berita dapat kita temukan di TV, koran, dan bisa juga langsung, dan macam-macam ya, dan juga lain-lain. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibacanya. Dengan indikator pencapaian, menjelaskan pengertian teks berita, menganalisis unsur-unsur berita 5W tambah 1H, menganalisis ringkasan dan penyimpulan berita, menganalisis langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, mengidentifikasi tanggapan terhadap isi berita, serta menganalisis unsur-unsur teks berita. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran dari kegiatan ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis unsur-unsur berita. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ringkasan dan penyimpulan berita. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tanggapan terhadap isi berita itu sendiri. Nah, tidak menunggu waktu lama ya, mari kita langsung ke pembahasan mengenai materi teks berita. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks berita. Nah, jadi berita adalah laporan kejadian yang aktual. Penyampaian berita biasanya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, atau media online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Penyampaian berita ini harus terdapat unsur-unsur penting, diantaranya disebut adik Simba, yang dimana adik Simba itu berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa? Apa yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Di mana? Yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian itu sendiri. Kapan? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi. Siapa? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Mengapa? Yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Dan terakhir, bagaimana? Yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi. Nah, anak-anak, selain mengandung unsur-unsur di atas, berita juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi, sehingga sebuah informasi itu layak disebut sebagai berita. Nah, syarat-syarat ini yaitu yang pertama, berita itu harus merupakan fakta, jadi bukan hoax ya, hoax. Yang kedua, berita harus memuat isi yang jelas. Yang ketiga, berita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Yang keempat, berita harus merupakan kejadian terkini atau belum lama terjadi. Yang kelima, berita harus seimbang, jadi tidak memihak siapapun. Yang keenam, berita harus lengkap, yaitu mengandung semua unsur berita yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketujuh, berita pun harus menarik dan bisa bermanfaat. Yang kedelapan, berita itu harus disusun dengan sistematis. Dan yang terakhir, berita memiliki beberapa bagian yang menyusunnya menjadi satu kesatuan. Nah, adapun struktur bagian berita, yang dimana terdapat judul berita, teras berita yang merupakan intisari atau rangkuman berita tersebut, badan berita atau isi yang menjelaskan peristiwa dengan bahasa yang ringkas, padat, dan juga jelas. Informasi pendukung seperti nama media, tempat peristiwa, dan tanggal peristiwa. Jadi, kesimpulannya, berita merupakan laporan peristiwa atau fakta, atau pendapat, bisa kita sebut opini, yang aktual atau yang terkini, bisa menarik, dan sangat penting. Penyampaian berita itu biasanya dilakukan melalui media cetak, siaran TV, radio, ataupun media online. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja ya, tetapi
Ibu akan memberi kalian penugasan secara individu untuk mencari salah satu berita yang sedang trending atau sedang terjadi di bulan ini. Dan penugasannya itu dibuat di kertas HVS yang menggambarkan fishbone atau adik Simba dan bisa kalian kreasikan sekreatif dan imajinatifnya kalian. Namun sebelum itu juga, Ibu sudah mengirim link kritis di WhatsApp grup sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Untuk fishbone adik Simba, bisa kalian cek video Ibu mengenai penjelasan adik Simba itu sendiri. Dan mohon maaf sekali terdapat ketipuan yang dimana harusnya menjelaskan kapan, tetapi di dalam penulisan menjelaskan kenapa. Nah, itu harusnya itu kapan ya anak-anak. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, sebelum itu izinkan Ibu memaparkan sebuah media papan tulis. Namun di papan tulis ini terdapat gambar ikan yang dimana ikan ini disebut fishbone. Nah, untuk lebih jelas mengenai fishbone, mari kita simak penjelasan dari Ibu. Nah, untuk menganalisis teks berita agar lebih cepat kita dapat menangkap isi teks berita tersebut, kita harus menggunakan adik Simba. Adik Simba itu yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jika kalian tidak ingin ribet dalam membuat analisis, kalian bisa membentuk ikan seperti yang Ibu buat dan kalian bisa berkreasi ingin seperti apa gambar ikannya. Kalau ini cuma sebatas contoh saja. Nah, apa? Dari pertanyaan apa itu kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi di dalam teks berita tersebut. Nah, lalu di mana tempat teks di mana tempat berita itu muncul, di mana tempat kejadian itu muncul, dan ini apa kejadiannya, kenapa. Nah, kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu gitu. Terus siapa yang terlibat di dalam kasus kejadian tersebut. Nanti kita paparkan setiap poin-poin dari 5W dan 1H ini. Nah, terus mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti pertanyaan tadi kenapa. Lalu ada juga bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu paparkan melalui media pembelajaran ini. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih dalam secara menuju kepada teks berita tersebut melalui PowerPoint.